Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mulai dari tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia yang mulia, Dia yang perkasa, Dia ada untuk menyelamatkan setiap kita. Mari tundukkan kepala kita, kita mau bersatu di dalam doa. Pujilah nama Yesus, pujilah nama Tuhan. Terima kasih.
urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom, terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama memulai atau mengawali firman pada hari ini dengan satu permenungan bahwa 5 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Kita akan membaca dari Lukas pasal 1 ayat 31 dan 32, di outline juga ada. Kita akan bacanya bersama-sama 2-3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Tema kita hari ini adalah Natal, sebuah perombakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengawali hari ini dengan kalimat bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus. Di dalam perjanjian lama, pertama kali Yesus muncul ketika pengganti Musa, yaitu Yosua. Yosua memiliki satu target di dalam hidupnya adalah untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, untuk menggantikan Musa, memimpin umat Tuhan memiliki tanah Kanaan sebagai tanah yang dijanjikan atau tanah perjanjian. Lalu kata yang kedua untuk kata Yesus itu adalah Hosea. Hosea muncul untuk merestorasi atau memerlukan satu perombakan di dalam menyikapi satu kehidupan ketika Tuhan melihat umat Tuhan sudah hidup jauh di dalam dosa. Mereka sudah mencemarkan diri, berzina dengan hal-hal yang tidak rohani, sehingga Tuhan kemudian mengutus Hosea, seorang nabi, untuk menikahi seorang perempuan penjina, perempuan yang hidupnya nista, yang diberi nama Gomer. Gomer artinya sudah lengkap, Gomer artinya sudah penuh, artinya dosa umat Tuhan itu sudah betul-betul lengkap, sudah betul-betul penuh. Sehingga kemudian yang restorasi yang dirombak oleh Hosea adalah bagaimana merombak hal-hal yang tidak baik menjadi baik, hal-hal yang sifatnya rohani. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki tanah perjanjian, sudah ada di tanah perjanjian, tetapi jiwanya, rohnya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Maka Allah mengutus Hosea untuk mengambil seorang istri sebagai tanda kasih yang sempurna, membeli sebagai tanda kasih yang utuh, bahwa meskipun demikian Tuhan tetap mengasihi umatnya. Tetapi umat Tuhan tetap berada di dalam kehidupan yang jauh dari kebenaran, sehingga Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, di mana upah dosa itu sudah menantikan maut, kematian yang kekal. Tetapi kemudian ketika Maria mengandung atau seakan mengandung, maka kemudian Tuhan berbicara lewat malaikat Jibril, anak yang akan dilahirkan itu hendaklah engkau menamai dia Yesus. Artinya juru selamat yang akan menyelamatkan, bukan hanya berbicara tentang kehidupan yang kekal, tetapi Tuhan juga akan menyertai satu kehidupan dalam dunia ini. Ada perombakan dari sisi kehidupan jasmani dan perombakan dari sisi kehidupan rohani. Itulah makanya Jibril memberitahukan kepada Yusuf, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Artinya Allah yang menyertai kita. Saudara perhatikan, perbedaan dari antara Yosua, Hosea dengan Yesus adalah bahwa ketika Yesus ada di dalam dunia, orang akan menyaksikan, orang akan berkata, orang akan bercerita bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah Immanuel, karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan Natal, adalah sebuah perombakan dunia dan akhirat, perombakan kehidupan dunia dan perombakan di dalam kehidupan yang akan datang. Mengapa? Karena seperti pujian tadi bahwa Yesus itu telah lahir. Kita mungkin pernah nyanyikan pujian ini yang kadang jarang dinyanyikan, ya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Coba nyanyikan pujian ini, lambang pemerintahan ada di dalam. Mari nyanyikan pujian ini dari Yesaya 9. Yesus
berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Saudara, lagu yang sering berkumandang di puncak Natal tanggal 25 Desember yang akan kita peringati 5 hari lagi. Dan hari ini mungkin kita melihat begitu banyak orang yang memperingatinya tanggal 25, banyak gereja. Kenapa? Karena ada yang WA ke saya juga, kok sama ya Bos sekarang tanggal 25? Ya karena memang kita sekarang tidak merayakan seperti dulu. Kita merayakan dengan berbeda dengan Natal-Natal tahun berikutnya. Saudara, tentu kita melihat hari ini sebagaimana merayakannya, maka suasana Natal juga tentu berbeda dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Tidak ada hingar-bingar suasana Natal. Tempat kita jadi baru hari ini dipasang ya, saudara. Baru hari ini di toko-toko aksesoris tidak jarang ramai. Orang-orang tua tidak lagi berpikir bagaimana mungkin harus mempersiapkan perayaan Natal dengan anggaran-anggaran yang besar. Natal tidak seramai dulu. Persiapan gereja juga menjadi berbeda dari biasanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tetapi sehingga kemudian kalau kita melihat tahun-tahun yang akan berlalu bahwa Natal sering justru kita menjadi salah fokus. Yesus bukan menjadi fokus Natal kita. Yesus bukan menjadi pokok Natal kita. Dia sebagai kado Natal terbesar dari Tuhan yang Allah berikan bagi kita. Kita lupa bahwa kita sudah memiliki kado terbesar, tapi kadang kita masih mencari kado-kado duniawi kepada hal-hal yang materi. Dan saudara perhatikan, Natal pertama kita bagaimana menyaksikan sebuah cara memilih Yesus lahir. Apakah Yesus lahir tidak bisa dia memilih lahir di istana? Apakah Tuhan tidak bisa memilih lahir dari seorang atau keluarga bangsawan? Yesus memilih lahir dari keluarga yang sederhana, di tempat yang sederhana. Undangan pertama Natal juga orang-orang yang sederhana. Saudara, yang hadir pertama Natal itu adalah gembala-gembala yang ada di padang penggembalaan. Lalu undangan berikutnya yang kedua adalah orang-orang Majus. Seandainya yang datang pada waktu pertama kali adalah orang Majus bareng dengan gembala yang hadir, tentu akan ada perlakuan berbeda. Kenapa? Karena orang Majus adalah orang yang kaya, sementara gembala adalah orang yang sederhana. Walaupun di drama Natal, di hiasan Natal, di kartu Natal seringkali ada gembala, juga ada orang Majus. Pelajaran yang keliru, karena orang Majus datang tidak ke kandang, orang Majus datang justru ke rumah. Saudara perhatikan di sini satu pandangan yang begitu sederhana. Bahkan kalau kita melihat hari-hari ini, maka kalau kita belajar hari ini, Natal adalah satu hal yang harusnya mengajarkan kita tentang bagaimana Yesus memberikan satu teladan untuk hadir di dalam kesederhanaan. Di saat pelayanannya juga, kalau Yesus mengajar, ditujukan kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang terpinggirkan. Sepanjang pelayanan sejarahnya Yesus yang katakan, apakah dia pernah langsung datang ke istana, datang ke orang-orang yang mungkin hebat pada waktunya, kecuali kepada Zakheus saja, karena Tuhan tahu bahwa dia punya hati yang lembut, hati yang hancur untuk bisa menerima dia. Selesai khotbah di bukit, yang pertama kali dikunjungi bukan ahli-ahli agama yang hebat. Selesai khotbah di bukit, Matius 8 ayat yang kedua, Yesus justru menemui seorang yang sakit kusta, yang tidak berani berterus terang, tetapi dia hadir mendengarkan firman Tuhan. Dan berikutnya kita melihat juga banyak ditujukan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang yang sederhana, orang yang lumpuh, orang yang mengalami pendarahan, orang yang tersingkirkan, orang-orang yang buta, orang yang dianggap berdosa, bahkan seorang yang sudah dibuang oleh manusia yang lainnya, ditaruh di kuburan. Itu yang Yesus kunjungi untuk
untuk bisa menikmati karunia Natal, anugerah Natal. Nah saudara, maka Natal seharusnya membawa perubahan kepada kita. Natal seharusnya menjadi membawa perombakan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mengalaminya? Seringkali Tuhan izinkan seperti ini. Zaman Natal model hari ini, di mana tidak ada lagi hingar-bingar aksesoris Natal dan atau persiapan-persiapan yang mewah. Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa keindahan sebuah perayaan Natal bukan kepada hingar-bingarnya kita menyambutnya, tetapi bagaimana suasana hati di dalam menyambut Natal itu. Apakah kita siap untuk menerima Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi, atau tubuh kita menjadi bait Allah, dan kita akhirnya berani berkata, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan satu kebetulan Alkitab mencatat ada beberapa orang yang bernama atau yang menikmati perombakan hidupnya dan berjumpa dengan Tuhan, itu bernama Maria. Bukan satu kebetulan ada begitu banyak Maria. Ada Maria Magdalena yang kerasukan 7 roh jahat. 1 roh saja jahatnya luar biasa, apalagi ini 7 roh jahat. Ada lagi Maria, ibu Yakobus, Maria saudara dari Lazarus, Maria ibunya Markus. Ini adalah orang-orang yang begitu luar biasa. Yakobus dan juga Yohanes adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan karena anak-anaknya pengusaha. Tapi begitu dia bertemu dengan Tuhan, Maria ibunya mendukung sepenuhnya apa yang menjadi pilihan anaknya untuk setia di dalam melayani Tuhan. Bagaimana ibunya Markus, yang dia melihat perlakuan Markus ketika tidak boleh membuat Barnabas dengan Paulus akhirnya bisa terpisah pelayanan, karena Barnabas lebih memilih berjalan bersama dengan Markus, sementara Paulus memilih bersama dengan Silas. Tapi pada waktunya Paulus meminta Markus untuk datang, ternyata ibunya Markus juga tidak mencatat di dalam firman Tuhan bahwa dia keberatan. Artinya dia punya orang yang luar biasa, kelegaan hati untuk mengampuni, kelegaan hati untuk bisa menikmati di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ada Maria juga yang meminyaki kaki Yesus. Alkitab mencatat yang terkenal dengan kejahatannya. Begitu berjumpa dengan Tuhan, dia memiliki satu pribadi yang luar biasa, lebih menyukai dekat dengan Yesus, lebih berani memberikan yang terbaik bagi dia. Yesus lebih berharga dari minyak narwastu yang mahal yang harus dia curahkan untuk mengurapi Yesus. Satu perombakan yang luar biasa. Bahkan di Brasil tahun 1962 ada sebuah buku yang ditulis, yang awalnya ditulis tulisan dari Maria, Carolina Maria, atau saya menyebutnya di sini Maria Brasil, seorang yang fenomenal dengan satu kesaksian yang begitu luar biasa. Bagaimana dia menyambut Natal dengan kesederhanaan. Dia bermimpi tentang Natal yang indah. Sampai dalam satu tidurnya dia bermimpi bermahkotakan satu mahkota yang indah, bajunya gaun yang putih yang mewah. Tapi begitu dia bangun tidur, yang ada di kepalanya adalah kutu dari rambut. Lalu kemudian bajunya sobek-sobek. Kenapa? Karena dia seorang pemulung, seorang yang termarginalkan pada zamannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tapi dalam kesederhanaannya dia tetap mengasihi Tuhan. Maka ketika kemudian dia mengambil atau dapat kumpulan kertas-kertas yang kotor, yang kata tulisannya dia jual, sementara yang bersih dia kumpulkan, dia membuat tulisan-tulisan. Sampai tahun 1962 dibukukan Child of the Darkness. Seorang anak dalam kegelapan, dia menulis begitu luar biasa tulisannya, menginspirasi banyak orang. Bagaimana orang yang dalam kesederhanaan dia bisa menikmati Natal, bagaimana orang yang dalam kesederhanaan dia bisa menikmati Tuhan di dalam hidupnya, dan dia tidak pernah menyerah untuk tetap mengasihi Tuhan. Saudara, berbeda, mari kita mau belajar dari perombakan-perombakan apa yang kita bisa nikmati. Natal, bagaimana dengan kita? Seberapa kita menikmati Natal? Apakah kita juga menikmati perombakan atau kita memiliki hal yang sama? Tadi saya dapat video yang tadi saya mau kirimkan juga. Orang kita bisa membeli rumah, tetapi kita tidak bisa membeli yang otomatis kita bisa betah di rumah.
Kita bisa membeli tempat tidur yang mewah dengan uang, tapi kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Kita juga bisa membeli makanan, makan dimanapun kita mungkin bisa beli, tapi apakah kita bisa membeli kesehatan? Saudara perhatikan, ini cara Tuhan begitu luar biasa untuk menikmati Natal. Nah, kita belajar yang pertama, Maria ketika dia menikmati firman Tuhan bahwa dia akan mengandung. Lukas pasal 1 di dalam ayat 48 dan 51, dia memberikan bagaimana Natal memberikan perombakan dalam secara sosial, di bidang sosial. Perhatikan di dalam firman Tuhan Lukas 1 ayat 48 dan 51. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Saudara perhatikan, satu hal yang luar biasa adalah statement Maria ketika dia menikmati firman, ketika dia menikmati apa yang mau Tuhan berikan di dalam hidupnya, yaitu dia akan mengandung dari Roh Kudus. Padahal resiko ketika dia mengiyakan firman Tuhan itu, maka bisa saja Yusuf tidak mempercayai dia, bisa saja orang tuanya tidak mempercayai dia, bisa saja lingkungannya tidak mempercayai dia. Kampung di mana Maria tinggal penduduknya hanya sekitar 200 orang saja. Bayangkan kalau dia berbuat yang tidak baik, mesti satu kampung mendengar, semua mesti tahu. Dan itu satu resiko ketika dia berkata kepada Tuhan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seturut dengan perkataanmu itu. Tapi waktu Maria menerima firman Tuhan itu, dia menyanyikan satu pujian. Dia berkata kepada Allahnya, kepada kita semua, sebab Allah telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya dia bilang, mulai dari sekarang, mulai dari ketika dia berkata, yes Tuhan, aku siap mengikuti apa yang Tuhan siapkan bagi aku, maka dia bilang begini, semua atau segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Apakah dia sudah menikmati apa yang dibahagiakannya? Apakah dia sudah melihat seperti apa bayinya? Apakah dia sudah melihat seperti apa keadaannya dia yang akan datang? Tetapi yang ada di dalam kehidupan Maria, ada satu perombakan sosial di dalam hidupnya, bahwa dia tidak lagi ditentukan oleh apa kata orang, tapi dia lebih yakin terhadap apa yang dikatakan Tuhan bagi kehidupannya. Itu yang menjamin damai sejahtera di dalam kehidupan Maria. Natal seharusnya memberikan kepastian kepada siapa kita, atau memberikan siapa kita di hadapan Allah. Banyak orang Natal lupa siapa kita di hadapan Tuhan, sehingga banyak orang tidak bisa menikmati Natal, tidak bisa bersuka cita menikmati Natal. Alkitab dengan jelas kepada siapa yang menerima Tuhan, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Supaya kita menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara, kita bangga, jangan sampai hanya anak sekolah minggu saja yang bangga betul ketika dia menyanyikan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Anak sekolah minggu, orang tua udah jarang sekali begitu dengar Natal, waduh, gak punya tabungan, aduh, anaknya mau beli apa, aduh, bajunya bagaimana. Saudara, ternyata Natal tidak harus dihadiri dengan hari ini. Maka kita melihat Natal 2020 ini, semua orang sekarang melihat, belajar untuk merenung. Natal disambut dengan kesederhanaan, tidak mengubah hikmat Natal, tidak mengubah berkat Natal. 2009, tahun 2020, Natal kita dulu yang menghias Li Anom, seorang anak tokoh Hindu di Bali. Dan tahun ini juga Natal kita dihias, dibantu dengan seorang saudara kita yang dari Hindu Bali juga. Ada satu keindahan yang begitu luar biasa, Natal yang indah. Saudara, kesetaraan di hadapan Allah. Yesus melakukan incognito, artinya begini,
Dulu zaman raja-raja, biasanya raja itu kalau ingin tahu keadaan masyarakatnya, dia suka menyamar. Dulu sultan sering menyamar. Dia jalan pergi kemana, lalu kemudian orang tahu betul. Kadang-kadang dia digetak-getak, dia supaya tahu karakter rakyatnya. Begitu dia pulang ke keraton, maka dia akan berunding dengan semua bahwa ada banyak ketimpangan-ketimpangan di dalam masyarakatnya. Incognito, dia menyamar. Apakah Yesus tidak menyamar? Dia mengosongkan diri lebih dari sekedar menyamar. Kenapa? Karena dia melakukan kenosis, mengosongkan diri, turun mengambil rupa manusia, bahkan menjadi seorang hamba yang tidak punya apa-apa. Saudara perhatikan, kenapa Allah yang adalah Allah, lalu dia mau turun ke dalam dunia di dalam kelemahan manusia, supaya Yesus tahu betul semua kebutuhan manusia, tahu betul rasanya menjadi manusia, tahu betul rasanya lapar, tahu betul rasanya diejek, tahu betul rasanya difitnah, tahu betul rasanya dipukul, tahu betul rasanya diludahi, bahkan tahu betul rasanya disalib. Kita ini disalibnya gak seperti Yesus. Baru disalib naik motor saja sudah panasnya minta ampun. Iya kan? Lagi naik motor disalib itu panas baru ngebut. Yesus itu disalib beneran. Tapi apa yang dikatakan dari mulutnya? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Natal merubah satu perombakan sosial. Sikap kita terhadap lingkungan, sikap kita terhadap sesama, sikap kita terhadap Allah, sikap kita terhadap keadaan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus itu pernah menjadi manusia. Dia tahu betul, maka dia merasakan kehidupan sebagai manusia. Manusialah yang seringkali membuat kelas di dalam hidupnya. Ada orang cantik, ada orang yang jelek, ada orang yang ganteng, ada orang yang jelek. Siapa yang memberi kelas itu? Apakah secara otomatis bahwa orang yang ganteng itu lebih hebat? Tidak juga. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang terpelajar, ada orang tidak. Siapa yang kemudian mengkelaskan? Manusia. Padahal kalau kita lihat bintang, lihat film, kalau nggak ada yang jelek, yang ganteng itu nggak ada apa-apanya kok. Makanya dia bisa menjadi fokus perhatiannya karena memang ada yang bandingannya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita satu hal kehidupan sama sebenarnya di hadapan Allah. Makanya dikatakan barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Natal memberikan perubahan dan merombak tradisi. Ketika dia yang adalah Allah mau mengosongkan dirinya bagi kita. Mengapa? Sebab Allah memperhatikan orang yang rendah, kata firman Tuhan, dan melawan orang yang tinggi hati. Dia mau turun ke dalam dunia. Yesus mengajarkan kepada kita satu gaya hidup yang berbeda. Ketika engkau mau jadi pemimpin, engkau harus justru melayani. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Yesus tidak memilih lahir di istana dari keluarga bangsawan agar semua orang dapat datang kepada dia. Yang sederhana bisa nyaman, yang kaya juga bisa nikmat. Itulah makanya baik orang seorang gembala maupun orang majus, pas selepas bertemu dengan Tuhan, dia pulang berbalik dengan sukacita. Dia kembali ke tempat asalnya dengan damai sejahtera. Untuk itulah maka damai sejahtera, sukacita dan bahagia sebenarnya bukan sebuah pilihan seperti yang artikel yang saya kirimkan. Damai sejahtera, sukacita dan bahagia itu adalah sebuah keputusan. Kalau kita memutuskan bahagia, maka bahagia. Orang-orang Majus itu dia mengambil satu keputusan. Ketika Herodes katakan nanti kalau sudah bertemu dengan raja itu, balik lagi ke sini dan aku akan menyembah dia. Tapi orang-orang Majus dia mengambil satu keputusan apa yang diberitakan firman Tuhan, supaya dia mengambil jalan lain. Akibatnya sukacita yang begitu luar biasa. Perjalanan yang panjang untuk bertemu dengan Yesus tergantikan dengan sukacita yang dia terima setelah dia bertemu dengan Tuhan. Saudara, manusia cenderung suka mengingat pengalaman yang lalu. Makanya kemarin saya kirimkan videonya Mbak Wanto naik Vespa. Begitu naik Vespa mau jalan, spionnya ditutup oleh plastik toh.
Mbah kok supirnya ditutup? Ya ben buat orang kelingan masa lalu, sebab masa lalu itu menyakitkan. Jadi dilihat ke belakang. Saya lihat film-film itu tak perhatikan loh kan. Bukannya sekedar melihat, tapi coba perhatikan ada nilai rohani. Hanya sekedar spion ditutup plastik saja supaya tidak melihat ke belakang. Sebab ke belakang kadang menyakitkan. Kalau sudah menyakitkan, gak mampu berjalan ke depan. Itulah makanya manusia selalu memperlihatkan bagaimana masa lalu, perbedaan status, sehingga membuat kita tidak berdaya dan imannya tidak bisa bertumbuh. Natal memberikan jaminan bahwa Dia hadir dan mau berimanuel di dalam hidup kita, sehingga kita kemudian dipenuhi oleh roh yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu bagaimana mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita, baik orang kaya, orang miskin, orang pelajar, orang tidak, di kota, di desa. Begitu kita menikmati Natal, kita punya status sosial yang sama di hadapan Allah. Satu, sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, punya tujuan yang sama, bahwa kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Natal merombak atau melakukan perombakan secara politik. Saudara dikasih dalam Tuhan, Lukas 1 ayat 52 berkata, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Saya tidak akan mengajar kita berpolitik, karena gereja tidak berpolitik. Tetapi kita harus paham, Alkitab mengajarkan di sini, Natal memberikan perombakan dalam bidang politik. Saudara, dua Maria yang saya sampaikan tadi, Maria dari Bethlehem dengan Maria dari Brasil, ini adalah ada unik dari keduanya. Baik Maria dari Bethlehem maupun Maria dari Brasil, keduanya memiliki persamaan keadaan dan persamaan pengharapan. Dua-duanya punya persamaan perasaan pengharapan dan persamaan di dalam keadaan. Maria Brasil hidup di dalam masyarakat yang dikuasai oleh tuan tanah. Sampai dia berkata dalam sebuah tulisannya, yang dibutuhkan Brasil pada waktu itu adalah orang-orang yang pernah merasa lapar. Sekarang Brasil dipimpin oleh orang-orang yang tidak pernah tahu artinya lapar. Yesus Allah kita turun ke dunia. Bagaimana supaya dia tahu betul ketika orang lapar. Makanya Tuhan katakan, ayo jangan kamu khawatir. Burung di udara saja dia pelihara. Dia buat pertama melakukan itu. Kenapa? Karena itu yang dipikirkan pertama. Orang itu kalau lapar, pemikirannya menjadi pendek. Maka dia katakan, jangan khawatir akan apa yang kamu mau pakai, akan apa yang kamu minum. Lihat burung-burung di udara, lihat bunga bakung saja yang rumput yang besok menjadi kering saja Allah dandani, apalagi engkau, kata Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah ke dalam dunia. Saudara dikasih dalam Tuhan, Maria Bethlehem hidup di dalam masyarakat yang dikuasai oleh raja boneka dari Roma. Saudara bayangkan, kamu peraturan dari atas baik, ke bawah itu bisa berubah. Kadang-kadang yang di bawah supaya mendapat pujian dari atas, maka dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang di atas untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada dua hal yang persamaan. Satu, negaranya dipimpin oleh orang yang belum pernah lapar. Yang satu, negaranya dipimpin oleh orang-orang yang hanya sekedar raja boneka. Maria yang ada di Brasil terhisap dalam agama yang dominan pada waktu zamannya. Tetapi yang dominan itu ternyata tidak menghasilkan perubahan apa-apa terhadap ketimpangan masyarakat. Tidak ada sumbangsinya sama sekali. Manusianya egois. Maria Bethlehem sama, hidup dalam suasana beragama, tetapi agama yang ada pada zaman Maria adalah agama yang menghasilkan orang-orang saleh. Siapa yang mengukur kesalehannya? Bukan ukuran Tuhan. Ketika orang sudah mampu menjalani satu tradisi yang sudah dibuat bertahun-tahun, maka dia dianggap saleh. Dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh manusia, dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh manusia, sehingga kemudian mengabaikan keadilan dan belas kasihan. Itulah makanya Yesus sangat mencela kelompok ini. Hei engkau orang Farisi dan orang Saduki, engkau laksana kuburan berlabur putih. Engkau seperti orang yang mencuci pinggan bagian luarnya saja. Saudara dikasih dalam Tuhan, kedua Maria ini memiliki kerinduan yang sama, yaitu untuk melakukan perombakan di dalam hidupnya.
Allah menurunkan orang-orang yang memegang kekuasaan. Kekuasaan bukan berarti dia punya kedudukan, tetapi orang yang merasa berkuasa, orang yang merasa lebih hebat, orang yang tinggi hati. Tapi Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati, orang yang mau berserah kepada Tuhan, orang yang mau semeleh di hadapan Allah. Saudara, ternyata politik tidak hanya menjadi milik politikus dan orang yang duduk di dalam pemerintahan, karena karakter berkuasa itu bisa menjadi milik siapa saja. Sehingga banyak orang yang merasa lebih hebat. Orang merasa saya bukan ranting, tetapi saya kokoh. Sehingga akan menganggap kalau bukan saya, kalau bukan aku. Yang seperti inilah yang kemudian mau dirombak oleh Tuhan. Natal memberikan satu kehidupan perubahan yang luar biasa, bahwa kita ini hamba, saudara. Dan Yesus mengajarkan bagaimana dia melayani dan bagaimana dia memberikan pengajaran. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kalau ada orang yang mengajak engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Dan Tuhan dengan ini mengajarkan ada satu pelayanan yang excellent, lebih dari yang orang lain harapkan. Berikan yang terbaik, bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Kita melayani dengan baik, bukan karena kita punya kemampuan itu, tapi karena Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Dan Tuhan sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi kita. Perombakan secara sosial, perombakan secara politik, dan Tuhan yang terakhir, Natal, memberikan perombakan secara ekonomi. Saudara perhatikan Lukas 1 ayat 50 dan 53. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara, kalau kita belajar dari peristiwa Natal, setelah gembala yang datang, maka lebih beberapa bulan kemudian akhirnya orang Majus datang. Dan waktu orang Majus datang ke rumah Maria dan Yusuf, tentu mereka kaget. Kenapa? Karena orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur. Itulah makanya banyak orang menyebutkan bahwa orang Majusnya ada berapa? 3. Kenapa? 3 dari jumlah persembahannya. Padahal orang Majus banyak, bukan hanya 3. Tidak mungkin mereka jauh ribuan kilometer hanya 3 orang yang habis di jalan. Banyak rombongan. Dan bukan masak gelundung, menyan gelundung, bukan. Mereka membawa dengan unta kalau berpergian. Sudah perhatikan, Maria dan Yusuf tidak pernah tahu apa yang akan terjadi saat orang Majus memberikan persembahan begitu luar biasa. Tetapi Alkitab tidak mencatat bahwa Maria kemudian menjadi tinggi hati. Yang terjadi adalah Tuhan mengendalikan kehidupan mereka. Tuhan yang mengendalikan hidup mereka. Tuhan kirimkan orang Majus supaya Maria dan Yusuf menggenapi firman Tuhan berikutnya. Dia dalam masa habis atau hampir melahirkan harus pergi ke Bethlehem. Supaya apa? Supaya genap firman Tuhan bahwa Yesus lahir di Bethlehem. 7 hari 7 malam perjalanan dari kurang lebih dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Lalu kemudian ketika orang Majus datang dan orang Majus itu kemudian pergi, Tuhan berfirman kepada Yusuf supaya membawa Yesus pergi ke Mesir. Perjalanan yang jauh juga. Dan Alkitab mencatat ketika mereka kemudian berjalan jauh itu, supaya genap yang disampaikan firman Tuhan bahwa dia seperti atau menggenapi dia adalah orang yang dipanggil dari Mesir. Ketika berjalan di Mesir ke Mesir, tinggal di Mesir, maka tentu membutuhkan dana, membutuhkan biaya. Tuhan yang mengendalikan hidup Maria lah, Tuhan yang kemudian mempersiapkan semuanya. Tuhan yang mengendalikan hidup Yusuf lah, mengendalikan keluarga itulah yang mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dan dari Mesir mereka pulang, tidak langsung ke Bethlehem kembali ke Yerusalem, tetapi mereka langsung pergi ke Nazaret supaya genaplah apa yang disampaikan firman Tuhan, supaya dia disebut orang Nazaret. Saudara, Natal akan memberikan kepastian perombakan ekonomi di dalam hidup kita, supaya genap firman Tuhan ketika Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman.
supaya genap firman Tuhan, dan orang akan berani berkata, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam bidang apa saja, Tuhan cukupkan semua yang kita perlukan. Tuhan cukupkan apa yang kita butuhkan. Saudara, kenapa? Karena Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Kalau Yusuf dan Maria menggenapi firman Tuhan, karena Tuhan sudah memperlengkapinya, saya sangat percaya 2021 yang akan kita hadapi, kondisi apapun yang akan kita hadapi, Tuhan sudah mempersiapkan perekonomian kita dijamin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi apapun Tuhan tidak pernah membuat rencana untuk membuat kita terlantar, untuk membuat kita merana. Natal memberikan kepastian untuk mematangkan kita di dalam pertumbuhan iman. Ada pergumulan supaya iman kita bertumbuh. Ada persoalan supaya kita menjadi orang yang sabar menantikan janji Tuhan. Ada banyak orang yang menghadapi satu pergoncangan di dalam hidupnya, tapi Tuhan izinkan seperti pohon digoncang, akarnya semakin kuat sehingga kita imannya menjadi mantap, ketekunan kita semakin kokoh, kesetiaan kita semakin tidak diragukan. Kita percaya seperti Ayub menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan, dan akhirnya dia berkata, dulu hanya dari kata orang aku mendengar, sekarang mata kepalaku sendiri melihat. New name, Allah memberikan kepada kita tema tahun yang akan datang. Kita percaya akan menikmati perombakan-perombakan. Yang dibutuhkan di dalam hidup kita adalah keteguhan hati untuk menantikan arahnya Tuhan. Waktu yang tepat, peristiwa yang tepat, tempat yang tepat, orang yang tepat, yang Tuhan akan berikan bagi kita, dan tidak pernah terlambat. Perombakan dalam bidang ekonomi diawali ketika kita percaya, memiliki keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti atau menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita nikmati perombakan yang akan Tuhan kerjakan dalam bidang sosial, dalam bidang politik. Maka ketika orang ada di dalam Tuhan, tidak lagi menjadi orang yang tinggi hati, tetapi orang yang rendah hati. Perombakan dalam bidang ekonomi, belajarlah untuk optimis bahwa Tuhan pasti mempersiapkan. Yusuf mau pergi ke Mesir, mau pergi ke Nazaret, Tuhan siapkan semuanya. Dia tidak pernah kekurangan. Berapa hari lagi kita akan masuk 2021, Natal yang akan kita sambut nanti, puncaknya 5 hari yang akan datang. Ayo kita dengan sukacita. Jangan kemudian sibuk dengan apa saya mempersiapkannya, tapi bagaimana saya memberikan hati, mempersiapkan hati untuk menyambut Natal itu. Marilah kita menyambut Natal dengan sikap hati yang siap untuk menerima the new name di era new normal, supaya Tuhan dipermuliakan. Ayat yang terakhir kita baca, Yesaya 62 ayat yang kedua. 2, 3. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan berkati kita bersyukur dan mengikrarkan ini dengan mengangkat pujian Immanuel. Immanuel. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan begitu baik bagi kami. Immanuel, lagi nyanyikan pujian ini. Immanuel.
bidang sosial, kami mempercayakan bahwa hidup kami adalah sama di hadapan Tuhan. Kami anak-anak Allah yang punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Bahkan kami menikmati berkat yang sama, anugerah yang sama, dan janji yang sama. Dalam bidang politik Tuhan, kami tidak ada lagi yang merasa lebih hebat satu dengan yang lain. Karena kami dikendalikan oleh roh yang sama, yaitu roh Tuhan sendiri, untuk memiliki tubuh yang sama yang dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu menggenapi firman-Mu Tuhan, bahwa muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Inilah hidup kami Tuhan. Terlebih dalam bidang ekonomi Tuhan, lepas ketidakpastian prediksi orang di tahun 2021, tapi hari ini kami menikmati kepastian di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memelihara. Bahkan hari ini Tuhan sudah mempersiapkan untuk apa yang kami butuhkan di tahun 2021. Karena Engkau pernah menjadi manusia, menikmati kehidupan manusia, menikmati perasaan manusia, maka Engkau sanggup dan mampu Tuhan memberikan jaminan kepada kami sebagai manusia, menikmati hidup bersama dengan Tuhan, dan mendeklarasikan di hadapan dunia bahwa Allah Immanuel di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha, dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih. Dan kami berdoa bagi perayaan-perayaan Natal, ibadah-ibadah syukur Natal, dimanapun Tuhan, yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan berkati. Meskipun berbeda dengan tahun-tahun yang baru, dengan tahun yang lalu Tuhan, tapi kami percaya kehadiran Tuhan tidak pernah dibatasi oleh hingar-bingarnya perayaan Natal, tetapi justru dengan kesederhanaan. Gembala menikmati sukacita, orang Majus menikmati sukacita. Setiap yang bertemu dengan Tuhan pulang menikmati sukacita. Demikian juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami berdoa bagi bangsa kami, berkati bangsa ini, berkati anak bangsa, seluruh masyarakat Indonesia, bahkan negara-negara kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah persembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang kudus dan yang berbaharu di hadapan Allah. Baik itu oleh tataran persepuluhan, Allah memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Angkat tangan bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Berkati. Jangan lupa tanggal 24